Untuk awal budidaya, kalau memang Mas Catur itu mau membudidaya, itu bisa dimulai dari telur ataupun dari pupa. Itu yang paling enak, karena ya di magot ini kan namanya siklus, Mas. Kita sebenarnya bisa mulai dari mana aja. Jenengan dari beli magot fresh itu terus nanti dituake jadi prepupa bisa. Nanti prepupa baru masuk kandang, terus nanti menghasilkan lalat, diunduh telure, bisa, semua bisa. Tapi paling efektif kita mulai dari prepupanya. Yang sudah menghitam kayak gini namanya prepupa, gede-gede karena sampah organik, makanannya bukan kohe lagi. Ini kita kalau melimpah itu kita jual, tapi paling tidak kita punya sendiri dulu. Saya kebutuhannya itu per hari setengah kilo, setengah sampai 1 kilo, 1 kilo lah. Saya butuh sehari 1 kilo untuk mengolah sampah di sini. Nah, nanti kalau saya punya lebih dari 1 kilo, itu kita jual. Harga kita jual di angka 60.000 per kilo kalau untuk yang prepupa. Kalau telur 8.000. Nanti kalau sudah langganan beli telurnya itu 6.000 per gram. 1 gram nanti kalau pakan organik bisa menghasilkan 3 sampai 4 kilo. Magot fresh. Ya elek-elek 2 kilo dapat lah. Nanti tinggal pemeliharaannya dia seperti apa. Oke, Pak. Setelah pupa, Pak, belajar netes ngendoke. Ngendoke ya. Pupa. Dari pupa nanti kita harus punya kandang. Sebelum jenengan memutuskan untuk budidaya, tentu jenengan harus pahami siklus hidup magot BSF. Nah, kita contohkan kalau jenengan mau dari fase prepupa. Jenengan dari sini atau dari mana yang punya produksi prepupa, jenengan beli. Tentu sebelum beli prepupa, jenengan harus punya kandang dulu, kandang BSF. Nah, tapi kalau jenengan dari telur, mau beli telur dulu, ini agak punya waktu untuk jenengan nyiapin kandang. Jadi dari telur ini jenengan beli telur di sini atau dimanapun, nanti dipelihara kurang lebih selama 14 hari itu sudah jadi magot fresh, larva dewasa. Nah, nanti di usia ke-18 dan seterusnya dia akan menghitam. Menghitam di sini dia tidak makan lagi, tidak butuh sampah, tidak butuh kohe, tidak butuh makanan lagi. Dia akan bertapa menjadi prepupa ini. Nah, umur 21 sampai 7 hari kemudian dia akan menjadi lalat. Nah, lalat kawin menghasilkan telur lagi, ya muter gitu aja, Mas. Jenengan mau dari mana aja bisa, mau dari telur, mau dari magot fresh, mau dari pupa. Nek dari lalatnya enggak bisa. Saya nggak bisa nangkep lalatnya. Kalau untuk pemula itu dari kandang dulu. Jenengan siapkan kandang. Yang penting punya kandang dulu, langsung beli telur sama pupanya. Jadi sama-sama menanti, menunggu ini menjadi larva dewasa, ini juga menunggu jadi lalat. Nanti siklusnya akan jalan, nyambungnya itu cepat. Kepuasan untuk melihat hasilnya. Kan orang budidaya itu kan pengen cepet-cepet lihat hasil dong, Mas. Nah, itu kalau mau percepatan beli 2 macam. Katakanlah beli ini 10 gram, ini 1 kilo udah cukup. Dalam waktu 1 minggu dia jadi larva, ini 1 minggu jadi lalat. Jenengan sudah bisa melihat keduanya.
Setelah punya pupa, jenengan tinggal menyimpan saja pupanya. Nah, mau masuk ke kandang, ini labirin ini. Nah, ketentuan daripada kandang lalat itu harus ada kamar gelapnya. Jadi dari fase pupa menjadi lalat itu kan di ruangan gelap. Nah, kalau mau masuk tak tunjukkan. Nah, nggak gelap, nggak netes ya Pak ya? Lama. Dia terganggu cahaya, dia akan berubah bergerak-gerak. Berlapis-lapis. Nah, ini ada harta karun juga. Itu tempat-tempat prepupa. Ya, masuk aja. Jadi sistemnya gini Mas, kita simpan prepupa di kamar gelap seperti ini. Nah, nanti 4-1 minggu dia akan menjadi lalat seperti ini. Karena kamarnya kan gelap ini, kita kasih lubang kayak gitu sebagai sumber cahaya. Karena begitu pupa menjadi lalat, lalatnya itu akan mencari cahaya keluar. Nah, nanti dia akan keluar dan tidak balik lagi ke sini. Keluar ke tempat yang tadi. Ke kandang lalat. Nah, kita harus butuh kamar gelap. Nah, ini kayak gini kan jadi lalat, dia akan terbang, pasti nyari cahaya Mas. Nah, ke sini atau ke sana. Oh iya. Ya, kalau sudah dia keluar. Ini setiap hari kita masukin minim 1/2 kilo Mas. Itu nanti sudah dapat kurang lebih ya 10 gram. Kalau 1 kilo itu rata-rata dapat 20 gram telur. Nah, terus setelah jadi lalat nih Pak, nelor kapan? Ya, ke sini prosesnya Mas. Labirin. Nah, kita masuk ke kandang lalat. Ya, ini di kandang lalat. Setelah tadi kan lubangnya di sini Mas. Nah, lubang sumber cahaya tadi, kalau lalat keluar dari sini. Nah, dia bergerombol di sini nyari pasangan. Kawin, mana ya lalat yang kawin. Ini kayak gini Mas. Ini lalat sedang kawin itu. Itu gancet bokonge itu kan. Itu prosesnya 4-7 hari juga untuk kawin itu. Setelah jadi lalat, 4-7 hari ya, baru kawin. Dia mencari pasangan di sini, di kandang lalat ini. Setelah dapat pasangan dia kawin seperti itu. Nah, yang paling asik bagi si jantan, lalat jantan, habis kawin mati Mas. Oh, ini yang bentar lagi mati berarti ini ya, habis kawinnya. Habis kawin mati, mau nggak kayak gitu? Nah, nanti betinanya setelah bertelur baru mati.